Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang teks anekdot. Kalian sudah mendengar dengan kata istilah teks anekdot dari buku, internet, atau lain-lain. Sebelum kita menganjak ke materi, kita akan mengetahui tentang kompetensi dasar yang kita pelajari pada materi teks anekdot. Yang pertama adalah 3.5, yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat dengan tema lingkungan yang ada di sekitar sekolah dan rumah. 24.5 yaitu memodifikasi makna tersirat dalam teks anekdot baik lisan maupun tulis dengan tema lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Dalam pembahasan kali ini akan dibahas beberapa aspek yang merupakan bagian-bagian dari teks anekdot. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang mendata pokok-pokok isi teks anekdot. 2. Menentukan makna tersirat dalam teks anekdot. Yang ketiga, konstruksi makna teks anekdot, dan yang terakhir adalah menciptakan kembali teks anekdot. Itu pembahasan yang kita akan bahas ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas ke materi yang pertama, yaitu pokok-pokok isi teks anekdot. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu mendata pokok-pokok isi teks anekdot atau gambar yang disajikan dan mengonstruksi makna tersirat dari teks anekdot dengan semangat, kritis, dan cermat. Oke, kita akan menganjak ke materi yang pertama, yaitu mendata pokok-pokok isi teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Akan tetapi ada makna yang tersirat yang terkandung dalam teks tersebut. Makna teks anekdot membawa fungsi sosial yang bertujuan mengkritik atau menyindir. Kritik dan sindiran tersebut diperoleh dari realita sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan melalui lelucon, sehingga tidak terkesan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu. Sehingga dapat disimpulkan terdapat beberapa ciri-ciri teks anekdot. Teks anekdot, cerita yang dikemas dalam bentuk lelucon, berisi kritik atau sindiran, melibatkan tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat, berbentuk narasi singkat yang mengandung tokoh, alur, dan latar. Anekdot dapat juga diungkapkan dalam bentuk gambar atau ilustrasi. Biasanya kita dapat menemukan di berbagai media cetak, komik, atau di media elektronik seperti gambar meme-meme. Yang kedua adalah mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Mengonstruksi berasal dari kata dasar konstruksi, yang menurut KBBI salah satunya bermakna susunan maka susunan. Maka apabila sama-sama mendapat awalan maka menjadi menyusun. Dalam menyusun atau mengonstruksi, kita harus menentukan topik, sasaran, dan unsur lelucon dalam anekdot, serta menyimpulkan makna dan pesan tersirat di dalamnya. Makna tersirat dianalisis dan diuraikan berdasarkan fakta yang berhubungan dengan topik.
yang terdapat dalam teks anekdot. Makna tersebut dihubungkan dengan nilai-nilai kehidupan sehingga pembaca dapat mendalami dan merenungkan isi teks anekdot tersebut. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang materi teks anekdot. Dari penjelasan tersebut bisa saya simpulkan bahwa yang pertama, anekdot merupakan cerita lucu yang bersifat menghibur yang dikemas dalam bentuk narasi atau percakapan. Anekdot bisa dibilang sebagai bahan manfaat oleh masyarakat, sebagai bahan untuk introspeksi maupun inspirasi. Yang kedua, anekdot juga digunakan sebagai media untuk mengkritik dan menyindir secara halus karena dikemas dalam cerita yang lucu dan menggelitik. Yang ketiga adalah untuk memahami anekdot, pembaca harus mencermati topik dan rangkaian peristiwa yang diperkenalkan oleh tokoh. Dalam menyusun atau mengonstruksi, kita harus menentukan topik, sasaran, dan unsur kelucuan dalam anekdot, serta menyimpulkan makna dan pesan tersirat di dalamnya. Itu rangkuman dari materi tentang teks anekdot. Selanjutnya kita akan berlatih soal. Cermati teks anekdot berikut yang saya bacakan ini. Antara kantong plastik dan tas keranjang. Semakin hari dan semakin berkembangnya zaman, banyak perubahan yang terjadi pada bumi kita. Ini disebabkan karena ulah manusia sendiri yang merusak lingkungan sekitar. Namun banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat lingkungan kita seperti sedia kala. Salah satunya dengan membawa tas keranjang ketika berbelanja. Suatu hari di perjalanan pulang dari pasar, Santi dan Wulan bertemu dengan Nasya dan Irma. "Hei, kalian dari mana?" Sambil memperhatikan yang dibawa Irma dan Nasya. "Apa, nggak lihat nih bawa banyak kantong?" "Ya, dari pasar lah, gimana sih?" "Ih, sinis amat sih, kita kan cuma tanya." "Kesal, kami juga dari pasar." "Ye, siapa yang nanya? Enggak kok, cuma mau bilang aja." Sudah. Kok jadi bertengkar sih?" "Tuh dia yang duluan." "Ye, enak aja kan kalian yang duluan." "Ah, sudah kok malah makin ribut." Berusaha melerai Santi, Nasya dan Santi. Iya. Sambil berjalan menuju ke terminal kota, mereka asyik membicarakan tentang barang-barang yang mereka beli. Sewaktu di pasar, setibanya di terminal, mereka menaiki angkot tujuan 24 yang akan mengantarkan mereka pulang ke rumah masing-masing. Nasya di dalam angkot. Kalian kok kayak ibu-ibu pakai tas keranjang gitu?" Jawab Wulan, "Kami kan juga dari pasar." Irma, "Tapi ikan nggak perlu sampai bawa tas kayak gitu, enakan pakai kantong plastik, ini kan lebih praktis." Santi, "Kenapa? Kan ini lebih praktis dan ramah lingkungan daripada kantong habis dipakai langsung dibuang." Nasya, "Tapi kan repot, sebelum belanja aja udah bawa tas kemana-mana." Wulan, "Nggak apa-apa dong, ini kan juga bermanfaat untuk semuanya." "Hah?" Jawab Irma, "Hah? Maksudnya apa?" Jawab Wulan, "Kalian nggak pernah dengar plastik itu kan tidak bisa terurai dan butuh waktu kira-kira 100 tahun untuk bisa terurai. Jadi kalau dibakar malah asapnya bisa menyebabkan polusi. Itu akan menyebabkan global warming." Jawab Irma, "Masa sih?" Santi, "Iya dong, apa kalian nggak tahu perkembangan zaman sekarang tuh lagi heboh-hebohnya orang berusaha mencuri
cara untuk mengurangi global warming. Salah satunya yakni sambil menunjukkan tas keranjang di tangannya. Jawab masa, oh sampai segitunya ya. Emangnya banyak manfaat memakai tas keranjang itu? Jawab Pandi, iya dong. Jawab Bulan, tentu dengan memakai tas keranjang ini, sampah-sampah kantong plastik yang sudah tidak dipakai jadi berkurang dan menyelamatkan lingkungan kita juga lebih enak membawanya. Jawab Irma, oh gitu. Pikir-pikir dulu deh mau pakai tas kayak gitu. Santi, ya iyalah, masa iya ya dong. Jawab Bulan, makanya kalau ke pasar tuh pakai tas keranjang. Jangan pakai kantong plastik lagi. Kalian nggak mau kan bumi kita rusak? Jawab Irma, insya Allah deh, kalau nggak lupa. Santi, harus dong, ini penting untuk kehidupan kita. Ya Pawel. Tidak lama kemudian, angkot akhirnya berhenti di depan rumah mereka. Dan kebetulan rumah mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Mereka berempat pun memutuskan untuk turun bersama. Jawab Ulan, sekali lagi ingat ya, cegah global warming dari sekarang. Mulai dengan menggunakan tas keranjang saat berbelanja. Jawab Santi, oke, mulai sekarang marilah kita jaga bumi kita dari melakukan hal terkecil. Karena hal yang terkecil akan membawa perubahan yang lebih besar untuk bumi. Jawab Nasa, makasih deh atas infonya. Kalau gitu kita duluan ya. Dah. Ulan, oke, dah. Hal yang kecil akan membawa perubahan yang lebih besar, seperti membawa tas keranjang saat berbelanja. Walaupun dianggap remeh, tetapi manfaat dari tas keranjang itu sendiri salah satunya dapat mengurangi limbah plastik dan hal itu akan mencegah global warming. Selanjutnya, kalian akan mengisi tentang yang pertama, yaitu apa isi teks anekdot tersebut. Yang kedua, evaluasi isi teks anekdot yang berjudul antara kantong plastik dan tas keranjang tersebut dengan mengisi tabel di bawah ini. Yang pertama, judul. Kalian buktikan apakah teks tersebut mempunyai judul. Kalian isi dengan tentang kalimat pembukti dalam teks. Selanjutnya dan seterusnya itu. Soal yang ketiga adalah tuliskan makna yang tersirat saat melihat gambar anekdot tersebut. Jika kalian sudah mengerjakan, segera dikumpulkan. Selanjutnya adalah untuk penilaian diri. Kalian bisa mengisi tabel-tabel tersebut. Yang pertama itu, apakah kalian telah menata pokok-pokok informasi? Yang kedua, dapatkah kalian menganalisis cara menggambarkan karakter unggul toko? Yang ketiga, dapatkah kalian mengidentifikasi kaidah bahasa teks anekdot? Yang keempat, dapatkah kalian menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda? Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang makna tersirat dalam teks anekdot dan menciptakan kembali teks anekdot. Cukup sekian dan terima kasih untuk
penjelasan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang makna tersirat dalam teks anekdot. Sebelum kita membahas ke materi, dari pertemuan yang pertama kalian kan sudah mempelajari tentang mendata pokok-pokok isi teks anekdot dan mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Dalam latihan soal, kalian sudah berhasil apa belum tentang mendata pokok-pokok dan mengonstruksi makna tersirat? Dari latihan soal tersebut, yang nomor 1 yaitu sindiran terhadap pengguna kantong plastik. Untuk yang kedua yaitu judul pastinya ada. Kalimat penguji dalam teks yaitu kantong plastik atau tas keranjang. Yang kedua yaitu partisipan tokoh tentunya ada, yaitu Nasya, Wulan, Irma, dan Candi. Humor atau lucu tidak ada. Kritikan sindiran tentunya ada. Kalimat pembuktinya adalah, apa kalian enggak tahu perkembangan zaman sekarang? Singkat, iya. Ceritanya singkat, padat, dan jelas. Menarik, tentu iya karena hampir ribut. Nyata karena sudah terjadi di lingkungan kita sendiri. Yang nomor 3 adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan merusak lingkungan di sekitar. Apakah jawaban kalian sama seperti itu? Kalau iya, berarti kalian sudah berhasil dalam pembelajaran yang kemarin. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Terlebih dahulu saya akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menentukan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot dan menciptakan kembali teks anekdot dengan tema lingkungan sekitar sekolah dan rumah. Pastinya dengan rasa tanggung jawab dan disiplin tepat waktu untuk mengumpulkannya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama adalah makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Pada penjelasan sebelumnya diungkapkan bahwa teks anekdot merupakan cerita yang singkat dan lucu. Namun demikian, di balik kelucuannya muncul makna tersirat di antaranya untuk menyindir atau merupakan sarana untuk mengkritik persoalan yang biasanya terdapat dalam dunia politik atau dunia-dunia yang lain. Ekspresi, gestur tubuh, dan perilaku tokoh dalam teks anekdot pun dijadikan sebagai daya tarik tersendiri untuk menyampaikan pesan. Hal ini disebabkan karena pesan merupakan hal yang paling penting dalam sebuah teks anekdot. Pesan tersebut disampaikan secara tersirat, sehingga pembaca harus memahami terlebih dahulu isi anekdot itu. Oleh karena itu, pembaca harus cermat dan cerdas ketika membaca teks anekdot, agar dapat memahami pesan yang sebenarnya yang diinginkan oleh penulis teks anekdot tersebut.
Yang kedua adalah materi tentang menciptakan kembali teks anekdot. Menciptakan teks anekdot sangat berbeda dibandingkan jika kalian menciptakan teks-teks yang lain. Mengapa demikian? Karena teks anekdot bukan sekedar teks yang hanya dipahami konten atau isinya yang saja, tetapi membaca teks ini perlu identifikasi dan perenungan untuk mendapatkan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Sehingga ketika kalian akan menciptakan teks, maka yang harus dikuasai adalah kalian harus paham dan tahu persoalan di sekitarnya, baik dari yang terdekat sampai dengan yang terjauh atau terluas, baik masalah sosial, politik, maupun budaya. Namun, pembahasan kita kali ini hanya berfokus pada masalah lingkungan sekolah maupun rumah. Pemunculan tokoh dan pembuatan alur yang menarik dapat menjadi daya tarik sendiri bagi pembaca pada saat menikmati anekdot kalian. Ketika kalian akan mengemas topik dan masalah menjadi sebuah teks anekdot, hal yang perlu jangan sampai dilupakan bahwa ciri anekdot salah satunya adalah sindiran yang dibalut dengan kelucuan. Maka ingatlah, ciri itu sebagai ciri yang paling utama. Maka pastilah teks anekdot yang kalian ciptakan akan disukai oleh pembaca. Bagaimana kalian sudah mengerti tentang yang saya bacakan, yaitu tentang makna, tersirat, dan menciptakan kembali. Kalau sudah mengerti, saya merangkum dari kedua materi tersebut. Yang pertama, anekdot berisi makna tersirat yang mengandung pesan tertentu. Makna tersebut dapat dikonstruksikan dengan memahami topik, sasaran, dan unsur kelucuan. Yang kedua adalah menemukan makna tersirat dilakukan dengan memahami isi anekdot, menghubungkan makna dengan fakta dan nilai-nilai yang dikritik. Nilai-nilai kehidupan. Mengkonstruksi makna tersirat bertujuan membantu memahami masalah yang dikritik dalam anekdot. Yang ketiga, anekdot diciptakan berdasarkan pengalaman atau peristiwa yang terdapat di sekitar. Teks anekdot juga dapat ditulis dengan cara mengkonstruksi anekdot orang lain ke dalam bentuk yang berbeda. Yang keempat adalah dalam menciptakan teks anekdot perlu identifikasi dan perenungan untuk mendapatkan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya kita akan berlatih soal cermati dan amati dan simak sebuah teks anekdot yang saya bacakan kali ini, yang berjudul Kurang Peka. Pada suatu hari, setelah bel istirahat berbunyi, ada dua orang siswa yang sedang duduk di depan taman kelas. Mereka pun saling berbincang-bincang. Lina, hei, itu lihat, di depanmu ada sampah, ambil dan buanglah. Kita ini sekolah adiwiyata, harusnya kamu ambil tanpa kusuri. Jawab Luna, tapi ini bukan aku yang membuang di sini. Saud Nina, kamu ini gimana sih? Ini itu sekolah adiwiyata, kamu tahu nggak, satu sampah plastik itu sama seperti membunuh ribuan hewan yang pernah dijelasin waktu pelajaran mulok itu loh. Masa kamu lupa sih? Luna menjawab, lihat dong, di depanmu itu juga ada sampah, lebih banyak pula daripada aku. Jawabnya, oh iya, sambil tertawa. Lalu mereka pun tertawa
terbahak-bahak karena sebenarnya tidak ada satupun dari mereka yang sadar akan pentingnya membuang sampah, dan mereka segera mengambil dan membuang sampah bersama-sama ke tempat sampah. Dari teks anekdot tersebut, kalian harus yang pertama yaitu apa makna tersirat yang dapat kamu ambil dari teks anekdot yang berjudul kurang peka tersebut, dan berikan alasannya. Yang kedua, apakah makna tersirat tersebut memang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah atau di rumah? Coba jelaskan. Yang ketiga, mengidentifikasi makna tersirat yang terdapat teks tersebut. Nah, yang paling penting ini yang keempat. Setelah menyimpulkan makna, buatlah teks anekdot dengan tema lingkungan yang ada di sekitar sekolah dan rumah dengan memperhatikan unsur-unsur yang kalian telah pelajari dari pertemuan kemarin maupun sekarang. Jadi mulai dari pokok-pokok isi teks, konstruksi makna, dan makna tersirat yang kalian telah pelajari, pastinya kalian sudah bisa membuat sebuah teks anekdot. Mungkin cukup sekian dari pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya segera dikumpulkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.